Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
Mari semuanya kita sama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali, walaupun masih melalui Zoom, kami dapat melaksanakan KTB pada hari ini. Pada malam hari ini, Engkau berkati Carolan yang akan membawakan firman-Nya dan firman-Mu, dan berkatilah kami agar kami dapat mendengarkannya, bukan hanya saja mendengarkan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkatilah teman-teman kami yang belum bisa masuk karena mungkin masih ada sesuatu hal yang lain. Engkau berkati mereka sehingga mereka dapat ikut join ke KYTB pada hari ini, dan berkatilah juga agar internet yang kami gunakan bisa stabil dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menyapa kembali, selamat malam semuanya. Semoga malam ini kita sama-sama senang ya, karena kita sama-sama bisa kumpul lagi di KYTB pada hari ini. Jadi untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan Bersyukurlah. Biar bersyukur gitu. Karena bersyukur bisa kumpul lagi. Walaupun masih melalui Zoom lagi dan lagi ya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersungguh rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya.
Lagu selanjutnya sebelum kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Kak Roland, mari kita sama-sama menyanyikan Ujilah Aku Tuhan.
Karolan. Oke, baik. Suara Karolan bisa didengar dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu walaupun secara online ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memakai sarana yang kami gunakan ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami bisa bersekutu, bisa memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun, memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan pada malam ini. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, Tuhan, tapi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami semua pada malam hari ini, kami terima itu, kami simpan dalam hati kami, tapi juga kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun juga setiap saudara-saudara hamba-Mu yang mendengarkan, biarlah kami semua boleh ditolong Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tahu iblis tidak senang ketika kami mendengar firman Tuhan. Segala cara dapat dipakai untuk membuat kami tidak konsentrasi mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu segala macam intervensinya yang ingin mengganggu kami di dalam mendengar firman-Mu Bapa, kami patahkan segala kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami sungguh-sungguh mau konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kiranya memberkati jaringan yang kami pakai, agar juga boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, selamat malam semua. Ya. Malam, Kak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Karolan untuk kembali bisa menyampaikan sharing firman Tuhan ya buat Youth Pengharapan. Mari kita sama-sama malam hari ini mau belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai yang ke-38. Silakan perhatikan di Alkitab kalian masing-masing. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Kalau sudah ketemu, Karolan akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Belas Kasihan Yesus terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke ya, Karolan akan share screen. Oke, sudah muncul screen-nya? Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Oke, terima kasih. Malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan buat Karolan ya. Seek the lost. Dari Karolan ambil notes-nya dari Matius pasal 9 ya. Ayat 35 sampai 38. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama sadar dan kita menyadari bahwa kita ini adalah gereja. Gitu ya.
Gereja itu adalah orang-orang yang percaya, yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, gereja adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, ya, sudah mengalami hidup baru, gitulah. Dan gereja juga adalah orang-orang yang mendengar kerinduan Tuhan, mendengar kerinduan Tuhan Yesus. Nah, tapi juga bukan hanya mendengar kerinduan Tuhan, tapi orang-orang yang juga mendengar dan melakukan kerinduan Tuhan Yesus. Itu adalah gereja. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita ini adalah gereja, ya. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang harusnya juga mendengar dan melihat dan juga melakukan apa yang menjadi kerinduan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan tidak ada tujuan, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan suatu tujuan yang begitu luar biasa mulia. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 10. Ya, firman Tuhan bilang begini, ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini visi yang besar dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Ya, memang kasih Tuhan itu kita belajar dalam Alkitab, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Tapi kalau kita belajar lebih spesifik, kita belajar tentang teologi predestinasi, maka siapa sih yang sebenarnya dikasihi? Yang dikasihi atau yang diselamatkan, yang dicari dan diselamatkan itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan memilih kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Itu tujuan dia datang ke dunia ini. Dia datang untuk mencari kita dan menyelamatkan kita yang menjadi milik kepunyaannya, yang sudah ditetapkan dari semula, dari kekekalan untuk menjadi bagiannya. Nah, Tuhan sudah naik ke sorga, ya. Tuhan sudah ada di sorga. Dan tugas itu sekarang diserahkan kepada kita. Ya, sebagai umat yang sudah percaya kepadanya, ya, umat pilihannya, kita yang sudah mengalaminya, sudah menerimanya, mengalaminya, kita sudah merasakan anugerahnya. Sekarang bukan berarti setelah kita menerima anugerahnya kita lalu lipat tangan, ya. Kita punya tanggung jawab yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Ini tanggung jawab kita semua, ya saudara-saudara, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita hanya berpangku tangan, kita hanya lipat tangan melihat orang-orang di sekitar kita binasa, maka itu menjadi tanda tanya besar buat kita. Sebenarnya kita juga adalah bagian dari orang-orang yang sudah diselamatkan atau tidak. Ya, karena kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita juga punya tanggung jawab seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini waktu dia ada di dunia ini, ya, yaitu mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Ya, seek the lost, cari mereka yang hilang itu. Ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini lewat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, Carolan mau kita sama-sama belajar, ya, termasuk Carolan di dalamnya, kita sama-sama mau belajar bagaimana dan mengapa kita perlu mencari mereka yang terhilang ini. Ya, sekali lagi, bagaimana sih cara kita mencari mereka? Lalu yang kedua, mengapa kita perlu mencari mereka? Oke, ya, kita langsung kepada poin yang pertama. Kita menjawab pertanyaan bagaimana? Bagaimana saya mencari mereka yang terhilang? Ya. Yang pertama, bagaimana kita mencari mereka yang terhilang adalah sebagai gerejanya kita harus aktif mencari jiwa. Ya, aktif mencari jiwa. Nah, Carolan melihat dari nats yang sudah kita baca tadi di ayat 35. Ya, kita baca sekali lagi, ya. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan firman kerajaan, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara-saudaraku yang terkasih,
firman Tuhan ini jelas sekali ya, bahwa Tuhan Yesus di situ dikatakan berkeliling ya, dari kota dan juga desa tanpa terkecuali. Nah, kalau kita belajar, kalau kita mau menggali lebih dalam, ternyata kota dan desa itu sebenarnya sebuah personifikasi atau sebuah gambaran. Ya, kalau kota itu gambaran tentang di mana pusat aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Jadi suatu tempat keramaian, begitu ya. Sedangkan desa itu adalah suatu tempat di mana umumnya konteks waktu itu adalah orang-orang yang miskin, ya, orang-orang pekerja, buruh dan sebagainya itu pergi untuk beristirahat, tidur, begitu ya, setelah mereka lelah bekerja seharian. Nah, jadi kota itu boleh kita simpulkan tempat yang ramai, gitu ya, tempat yang penuh dengan aktivitas. Tapi desa itu tempat yang sepi, yang dimana dipakai oleh orang-orang yang kecil, orang-orang yang terpinggirkan hidup beraktivitas, begitu ya. Nah, menarik di sini ada saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus tidak hanya datang ke kota sebagai gambaran dari sebuah tempat yang sejahtera, yang penuh dengan kenyamanan, kehormatan dan sebagainya, tapi Tuhan Yesus juga datang di desa, begitu ya. Itu gambaran tentang orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terhormat. Ya, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus di situ dikatakan memberitakan Injil kerajaan surga kepada mereka, tapi juga dia mengadakan mujizat. Ya, dia mengusir setan di sana juga ya. Kalau kita lihat bagian-bagian lain itu yang dilakukan, kemudian juga dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan seterusnya. Tapi intinya di sini bahwa saudara, lewat ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu nggak diam, gitu loh. Tuhan Yesus berkeliling, dia nggak lipat tangan, nunggu orang datang kepada dia lalu dia ajarkan mereka firman-Nya, begitu. Tapi Tuhan Yesus di sini kita lihat dia aktif, saudara. Dia tidak membuang-buang waktunya, begitu ya. Karena memang waktu Tuhan di dunia ini begitu singkat. Kita tahu bersama dia cuma hidup 33 tahun lebih, ya, lebih setengah tahun begitu ya. Perkiraannya seperti itu. Sehingga Tuhan itu sungguh-sungguh ketika dia melayani tidak ada waktu yang terbuang dengan percuma gitu atau santai begitu ya. Tapi sungguh-sungguh dia melakukan pelayanan yang menjadi visinya di dunia ini. Dia bergerak untuk mencari jiwa-jiwa, begitu ya. Dan jiwa-jiwa itu dia datangi bukan hanya di tempat-tempat yang prestisius atau yang nyaman atau tempat-tempat mewah begitu, tetapi juga dia datang di tempat-tempat yang terabaikan, yang tidak dipedulikan oleh orang. Ya, itu gambaran tentang desa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini cara pertama ya, kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang itu adalah sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus aktif mencari jiwa-jiwa itu. Kita pergi mencari mereka. Ya, ada istilahnya, ada sebuah istilah yang kita mungkin pernah dengar juga, kita harus menjemput bola. Ya, ibarat kayak orang main sepak bola begitu ya, harus jemput bola itu, bukan nunggu bola itu datang. Ya. Contoh kayak striker ya, kalau dia main bola ya dia harus kejar bola itu, rebut bola itu, rampas bola itu untuk menyerang atau menggolkan ke gawang lawan gitu ya. Jadi striker nggak bisa nunggu bola itu datang, tapi dia harus kejar bola. Nah, itu gambaran buat kita sebagai gereja. Kalau kita mau jangkau orang-orang, kalau kita mau jangkau jiwa-jiwa yang terhilang, maka kita nggak bisa nunggu jiwa itu datang ke gereja, saudara. Tapi kita harus keluar seperti Yesus ya, berkeliling, cari jiwa itu. Gitu ya. Kita tidak hanya bisa duduk di gereja, lipat tangan, tunggu mereka datang. Karena sesungguhnya mereka nggak akan pernah datang, saudara. Karena iblis akan memakai segala macam cara supaya jiwa-jiwa itu terus terhilang. Begitu ya. Dengan segala macam cara dibuat. Sehingga jiwa itu nggak akan datang ke gereja. Nah, ini tugas kita tugas kita lah ya, untuk keluar aktif ya, berkeliling seperti Yesus, cari jiwa-jiwa itu. Bukan hanya yang di kota, ya, orang-orang kaya, tapi juga di desa, orang-orang miskin. Ya, jadi Tuhan minta kita cari jiwa bukan hanya, apalagi kita di kota Jakarta ya, bukan hanya yang kita cari orang-orang kaya saja, gitu ya, saudara-saudaraku, tapi juga orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin terpikirkan, yang tidak diabaikan oleh dunia ini, itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mencari mereka. Jadi pertama ya, poin pertama, bagaimana kita bisa mencari jiwa-jiwa itu, maka dari apa yang
firman Tuhan ajarkan kepada kita, ayat 35 ini, maka kita harus aktif seperti Tuhan Yesus. Tidak boleh pasif. Orang percaya, anak Tuhan, ya, kita harus aktif mencari jiwa. Kita tidak boleh lipat tangan, tidak boleh nunggu orang itu datang ke gereja. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah bergerak mencari jiwa tersebut? Contohnya ya, di Youth Pengharapan. Ada berapa banyak youth-nya? Hari ini, malam ini contohnya ada di antara teman kita yang tidak ikut KTB. Mungkin kita tidak bisa mengunjungi mereka ya, karena kita mungkin khawatir teman kita juga mungkin khawatir kalau kita datang mengunjungi ya, karena masih harus ya social distance atau segala macam yang sekarang peraturan yang ada. Tapi kalau kita tahu dia tidak datang, bisa ya kita telepon atau kita WhatsApp, kita tanya kabarnya gitu ya. Kenapa nggak datang, nggak ikut KTB gitu ya? Ada apa? Sakit kah? Ada keperluan atau ada hal-hal lain yang menghalangi kah? Ya mungkin kita sekedar basa-basi ya, basa-basi. Tapi itu bagian dari kita aktif, saudara, untuk mencari jiwa-jiwa teman-teman kita secara khusus ya di Youth Pengharapan yang tidak aktif, yang mungkin jarang ikut KTB, bahkan mungkin juga jarang ikut ibadah, ya. Mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Nah, kita tahu seperti itu ya, kita jangan biarkan mereka ya. Kita punya tanggung jawab untuk menjangkau mereka, menarik mereka, ya, membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Jemaat Karolan, satu keluarga berapa tahun yang lalu mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk jalan-jalan ke Eropa, ya. Dan ini gambaran yang mereka sampaikan ketika mereka ada di Eropa. Ini salah satu gereja di Eropa. Kalau kalian perhatikan ya, gambar ini gerejanya besar, ya. Tapi lihat berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Bisa dihitung dengan jari ya. Dan yang di dalam gereja, ini menurut kesaksian mereka ya, ketika mereka sampai di Indonesia mereka cerita, orang-orang yang ada di gereja itu kebanyakan adalah yang masuk ibadah maksudnya ya, kebanyakan itu lansia, usia lanjut, usia-usia yang menyadari bahwa hidup mereka sudah tidak lama lagi, begitu. Lalu usia-usia yang produktif ya, seperti kita nih ya, umur ya 20-an sampai 50 begitu, di mana? Nggak ke gereja mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka sibuk dengan bisnis, mereka sibuk dengan dunia mereka, ya, clubbing, hura-hura, ya, pekerjaan, sosial media dan sebagainya. Mereka sudah tidak peduli dengan Tuhan, saudara. Kita tahu bersama Eropa dulu itu pusat kekristenan, tapi sekarang terbalik. Kekristenan di sana mati. Bahkan gereja-gereja itu beralih fungsi. Ada yang menjadi museum, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi bioskop, gitu ya. Ini menurut kesaksian mereka ya. Karena memang tidak ada lagi jemaat yang datang ke gereja, saudara. Jemaatnya sudah hilang. Ini terjadi karena salah satu faktornya adalah orang-orang di dalam gereja itu sendiri yang memang tidak aktif mencari mereka yang sudah terhilang. Dibiarkan, ya. Jemaatnya tidak datang lagi ke gereja. Ya, kita tidak tahu juga hamba Tuhannya bagaimana. Apakah hamba Tuhannya juga mencari mereka, jemaatnya yang terhilang, atau hamba Tuhannya juga masa bodoh, tidak peduli, gitu ya, sehingga jemaatnya terus terhilang, tidak lagi datang ke gereja. Dan yang paling miris memang adalah generasi muda. Dulu orang begitu mengagungkan Korea Selatan ya, berapa tahun yang lalu. Tapi sekarang, menurut survei, anak-anak muda itu cuma tinggal 3% yang datang ke gereja di Korea Selatan. Dulu orang begitu mengagungkan Korea. Wow, katanya pertumbuhan gerejanya luar biasa di Korea Selatan. Gerejanya besar-besar. Wah, anak-anak mudanya banyak. Tapi sekarang tidak. Kurang lebih hanya tinggal 3% loh anak-anak muda. Ya, itu menjadi PR bersama ya. Bukan hanya di Korea, tapi di Indonesia juga pastinya. Menjadi PR kita. Secara khusus di Youth Pengharapan. Apakah kita sebagai Youth Pengharapan melihat saudara-saudara kita yang tidak datang ke gereja, kita mau aktif mencari mereka, menanyakan mereka, atau memungkinkan mengunjungi mereka, ya kan? Supaya mereka tidak terhilang. Jangan sampai terjadi seperti di Korea, seperti di Eropa.
Ya, gereja kehilangan generasi muda. Seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu ini tugas kita semua ya. Karena tugas untuk menjangkau jiwa itu bukan tugas pendeta, bukan tugas majelis, bukan tugas penatua saja ya, tapi tugas kita semua yang ada dalam persekutuan malam hari ini. Ya, bukan hanya tugas Kak Roland atau tugas Kak Evan ya sebagai hamba Tuhan, tapi tugas kalian juga untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, siapapun yang kita kenal, yang kita lihat mereka tidak lagi datang kepada Tuhan, itu tanggung jawab kita untuk menjangkau mereka, mencari dan menyelamatkan mereka. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan bagaimana kita menjangkau, mencari, menyelamatkan mereka yang terhilang. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari mereka, maka yang pertama kita harus aktif, yang kedua kita harus punya belas kasihan. Ya, kalau melihat dari teks yang kita baca ayat 35. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang kedua, poin yang perlu kita pahami dan kita hidupi dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi orang-orang yang menjangkau, mencari mereka yang terhilang adalah kita perlu memiliki belas kasihan. Ya, di sini firman Tuhan katakan Yesus, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati ini dalam bahasa asli itu artinya pusat cinta, ya, pusat belas kasihan. Kalau kita gali dalam bahasa aslinya ya, itu pusat cinta, pusat belas kasihan. Ya, Yesus melakukan yang dia lakukan yaitu mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa itu karena tergerak dari cintanya, tergerak dari hatinya yang terdalam, ya, di mana dia punya hatinya itu punya belas kasihan, ya, belas kasihan melihat orang-orang yang di sekitarnya itu seperti orang-orang yang tidak punya gembala. Di situ dikatakan mereka terlantar dan mereka lelah. Ya, saudara-saudara, kalau dalam bahasa asli lelah dan terlantar ini artinya sebenarnya orang-orang yang sedang terluka. Orang-orang yang sedang terluka dan mereka membutuhkan untuk ditolong. Orang-orang yang sedang tergeletak di tanah, terluka, dan mereka butuh untuk ditolong. Mereka butuh untuk dipapah. Mereka butuh untuk diselamatkan. Itu orang yang lelah dan terlantar. Ya, saudara. Dan Yesus melihat itu. Ya, Yesus melihat dari hatinya yang terdalam, dari pusat cintanya, ya, dia melihat mereka dan dia menjangkau mereka. Ya, dikatakan di situ dia mengajari mereka firman Tuhan, kemudian dia mengusir kelemahan tubuh mereka, sakit penyakit mereka, setan yang ada dalam tubuh mereka pun diusirnya. Itu semua dilakukan karena ada belas kasihan. Ya, belas kasihan ini Karolan mau definisikan begini. Belas kasihan itu artinya kita memahami penderitaan orang lain, saudara. Kita memahami penderitaan orang lain, tapi bukan sekedar memahami, ya. Kita sering mendengar kata empati itu ya. Kita memahaminya, tapi juga kita berusaha untuk meringankan atau melegakan beban orang itu, berapapun harganya. Sekali lagi ya, memiliki belas kasihan itu artinya kita tahu penderitaan orang itu, ya. Tapi bukan sekedar kita tahu, tapi kita juga berusaha untuk mau meringankan, bahkan melepaskan penderitaan mereka, berapapun harganya yang harus kita bayar. Dan itu yang Yesus lakukan ya. Berapapun harga yang harus dibayar untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, itu dia lakukan ya. Dan harganya adalah nyawanya sendiri. Gitu ya. Nyawanya sendiri dia berikan untuk kita. Ya, dia berikan nyawanya supaya kita selamat. Begitu ya. Karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Bukan sekedar memberikan, ya, anaknya harus mati supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu belas kasihan Allah kepada kita.
Dan Yesus pun melihat kita dengan belas kasihan yang sama, sehingga dia menyelamatkan kita. Ya, puji Tuhan, kita sudah diselamatkan, saudara ya. Nah, sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk melihat mereka yang belum diselamatkan dengan belas kasihan yang sama, saudara. Kita melihat orang-orang di sekitar kita yang terlantar, yang lelah, yang tidak berdaya, yang belum mengalami keselamatan itu, yang belum mengenali Yesus itu, yang masih hidup dalam dosa itu. Mari kita lihat mereka dengan belas kasihan Yesus. Belas kasihan yang seperti Yesus miliki. Karena kan kita sudah menjadi anak-anak Yesus ya. Kita menjadi anak-anak Allah. Maka Caroline yakin kita juga punya belas kasihan yang sama. Seperti yang Yesus miliki. Mari lihat mereka sebagai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Jangan melihat mereka sebagai objek untuk kepentingan pribadi kita. Ya, karena fakta ya, ada ya, kita tidak bisa pungkiri ada gereja-gereja yang melihat jiwa-jiwa atau umat itu coba sebagai aset ya untuk kepentingan pribadi hamba Tuhan, gitu ya. Hamba Tuhannya khotbah hanya menekankan tentang perpuluhan, gitu ya, supaya jemaat kasih perpuluhan lalu memperkaya dirinya sendiri, tapi tidak peduli dengan keselamatan jiwa jemaatnya, domba-dombanya. Ya, Yesus adalah gembala kita ya. Dia melihat kita sebagai domba-dombanya yang perlu dibimbing, perlu diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan yang benar. Ya, yaitu lewat dirinya sendiri, sehingga dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Kalau kamu mau selamat lewat aku, kata Yesus. Hanya lewat aku, nggak bisa lewat yang lain. Nah, Yesus sebagai gembala yang benar, dia mengarahkan yang benar, gitu ya. Nah, kita yang sudah tahu kebenaran, kita tahu bahwa jalan satu-satunya ke surga hanya lewat Yesus, maka kita perlu sampaikan itu, saudara. Jangan tutup mulut, ya, jangan diam, jangan bungkam. Karena kalau kita bungkam, maka orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Yesus, yang sedang menuju kebinasaan ini akan binasa. Karena kita yang tahu kebenaran, kita tutup mulut. Ya, kita tidak melihat mereka dengan belas kasihan, tapi kita melihat mereka dengan kecuekan kita, dengan masa bodohnya kita, begitu ya. Sedangkan mereka sedang berjalan menuju kematian. Sedang berjalan menuju kebinasaan kalau kita tidak menyelamatkan mereka. Ya, kalian pasti pernah mendengar statement dari Blaise Pascal ya, yang mengatakan bahwa di dalam diri seseorang itu ada suatu ruang hampa ya, dia katakan begitu, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus pastinya. Ya, tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali Tuhan. Saudara. Maksud dari Blaise ini adalah bahwa manusia itu sebenarnya kebutuhan paling mendasar dari manusia itu adalah keselamatan. Saudara, kebutuhan utama dari manusia di dunia ini adalah keselamatan. Saudara, manusia memang butuh uang, tapi ingat, uang, materi, atau kedudukan, atau gelar, apapun semua itu tidak bisa membuat kita selamat. Ya, Matius 16 ayat 26 berkata ya. Oh, sorry, Caroline tidak tampilkan ya. Oke, Caroline bacakan. Caroline pikir Caroline tampilkan slide-nya. Ya, Caroline bacakan ya ayatnya. Matius 16 ayat 26. Firman Tuhan bilang begini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kita dapat semua, atau orang yang di luar sana itu kita lihat dapat semuanya. Oh, dia punya kedudukan, dia punya uang, dia punya materi, dan segala macam yang diimpikan oleh dunia ini atau orang dunia ini dia punya. Tapi ternyata dia nggak punya keselamatan, dia nggak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka dia pasti akan binasa. Dan sesungguhnya orang ini pun dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami kedamaian atau sukacita yang sesungguhnya. Karena sukacita yang sesungguhnya itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Hatinya tetap akan hampa. Selama Yesus belum ada dalam dirinya, di hatinya, bertata dalam hatinya, maka orang itu tetap menjadi orang yang hampa. Ya, karena ruang hampa dalam hatinya, kata Blaise, itu tidak akan bisa diisi oleh apapun kecuali diisi oleh Tuhan Yesus. Saudara. Jadi intinya begini, bahwa sebagai manusia, kita ini ya punya unsur rohani. Dan unsur rohani itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus dalam hati kita. Nggak bisa diisi oleh apapun. Nggak bisa diisi oleh gelar, nggak bisa diisi oleh
kecantikan atau kekayaan atau pendidikan atau apapun juga. Tidak bisa. Kecuali Tuhan Yesus sendiri yang mengisi. Maka hidup kita akan menjadi utuh. Hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Walaupun, ya saudara, walaupun kita tidak kaya raya, walaupun kita tidak menjadi orang yang jenius, walaupun kita tidak menjadi terlahir sebagai orang yang cantik atau tampan, tapi ketika Yesus ada dalam hati kita, hidup kita akan menjadi utuh. Ya. Nah, kesadaran ini, saudara, ini yang membuat kita harus melihat bahwa orang-orang di luar sana, kalau mereka tanpa Yesus, maka sesungguhnya hidup mereka itu hampa. Hidup mereka itu kosong. Ya, saudara. Karena apa? Ya, saudara, uang bisa beli tempat tidur, tapi uang tidak bisa beli mimpi yang nyaman, begitu ya. Kita mau punya tempat tidur yang mahal, semahal apapun gitu ya. Tapi tidur nyenyak itu karena ada damai di hati. Dan damai di hati itu karena ada Tuhan, saudara. Uang bisa beli buku, tapi uang nggak bisa beli otak. Otak itu Tuhan yang beri, saudara. Uang bisa beli makanan yang enak, saudara. Tapi tidak bisa memberi rasa kenyang karena syukur. Ya, kita mau makan dengan harga makanan yang mahal sekalipun, yang mungkin puluhan juta sekalipun ya. Tapi kalau makan itu bukan karena ada rasa syukur, karena punya Tuhan, berbeda, saudara. Kita mungkin hanya makan nasi pakai garam, tapi kalau ada Tuhan, saudara, itu lain beda. Saudara, lain bedanya. Uang bisa beli baju yang mahal, tapi uang tidak bisa beli kenyamanan. Mungkin baju kita lobang-lobang, robek-robek, saudara. Tapi kalau kita punya Tuhan, wah hidup ini nyaman, saudara. Dan seterusnya, saudara. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh manusia sesungguhnya adalah Yesus sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia. Pemenuh kebutuhan bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi yang lebih utama kebutuhan rohani. Spiritual needs. Ya, Yesus itu. Maka ini menjadi poin kedua. Kita bisa menjangkau saudara-saudara kita, sekitar kita, orang-orang yang terhilang itu, kalau kita punya belas kasihan. Kita melihat bahwa mereka, kalau tanpa Yesus, hampa. Bukan hanya hampa, kosong, tapi tanpa Yesus, mereka pasti binasa. Pasti binasa. Ya, saudara. Nah, oleh sebab itu, ini harus menjadi kerinduan kita bersama. Mari miliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus, ya, melihat jiwa-jiwa di sekitar kita sebagai orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kita, ya, sebagai saksi-saksinya, sebagai anak-anaknya, sebagai terang dan garamnya untuk membawa mereka, menarik mereka kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, menjawab pertanyaan mengapa tadi. Pertanyaan yang pertama dan kedua kita menjawab pertanyaan bagaimana, sekarang mengapa. Yang ketiga, mengapa kita perlu menyelamatkan, mencari mereka yang terhilang adalah, ya, sesuai dengan teks ya, teks yang kita sudah baca, Caroline melihat ini, Tuhan perlu banyak pekerja. Ya, kita lihat ayat 37 tadi yang sudah kita baca, firman Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, saudara-saudara. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Ya, tuaian ini adalah analogi atau gambaran dari jiwa-jiwa ya, saudara-saudara. Jiwa-jiwa yang di dunia ini, di sekitar kita, ya. Di dunia ini banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan, ya, saudara. Nanti Caroline akan sampaikan surveinya atau datanya. Banyak sekali. Tetapi orang yang mau bekerja untuk menjangkau mereka, mereach mereka, menarik mereka atau menyelamatkan mereka itu sedikit. Ya. Saudara, kita tidak kekurangan jiwa untuk dijangkau, saudara. Karena Alkitab bilang ya, tuaian itu banyak. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ini banyak. Ya. Kita tidak akan pernah kekurangan jiwa untuk dilayani. Karena banyak sekali. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang mau bergerak untuk menjangkau mereka itu sangat sedikit. Ya, firman Tuhan bilang pekerjanya sedikit. Kalau dalam bahasa asli dipakai kata oligos, itu hanya sedikit, hanya kecil, hanya beberapa.
Dan ini bukan hanya hamba Tuhan ya. Yang pekerja ini bukan hanya hamba Tuhan. Yang bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa ini, tadi Carolan udah bilang poin pertama ya, bukan hanya tugas Carolan atau tugas Kak Evan, bukan. Tapi tugas kita semua. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, persoalannya kita sudah sedikit ya, jumlah orang percaya sudah sedikit, yang mau men-reach mereka, yang mau menjangkau mereka pun lebih sedikit lagi ya. Lebih banyak yang masa bodoh tadi ya, seperti poin pertama itu, tidak aktif, masa bodoh, cuek, tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang akan binasa ini kalau kita tidak memperkenalkan Injil kepada mereka. Seperti kata seperti kata Paulus ya kepada jemaat di Roma, bagaimana mereka mau dengar kalau tidak ada yang memberitakan kepada mereka, ya? Bagaimana mereka mau kenal Yesus kalau kita lipat tangan, kita tidak bergerak untuk menjangkau mereka? Ya. Tuayan banyak, tapi yang mau bekerja, yang mau menuai tuayan itu sedikit. Kita lebih banyak seperti poin tadi ya, duduk di gereja, tunggu jiwa itu datang. Ya nggak mungkin. Karena iblis akan berusaha sekuat tenaganya supaya membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga mereka tidak mungkin akan datang ke gereja. Kecuali kita keluar menjangkau mereka. Kita aktif tadi seperti Yesus ya. Keluar cari mereka. Di mana mereka berada. Di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di sekitar kita, ya saudara, ini tugas kita. Faktanya, ya tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Bahkan pekerja yang konsisten, gitu ya, yang konsisten untuk mau menjangkau mereka itu sangat sedikit. Wow, saudara, kita ini kalah dengan saksi Yehova loh. Coba ya, kalau mungkin kalian pernah menemukan orang-orang yang dari saksi Yehova ya, itu mereka berdua ya. Setiap hari Sabtu biasanya ya, rajin dari rumah ke rumah ya, memberitakan Injil versi mereka gitu ya. Menjangkau orang-orang supaya percaya kepada Yahweh mereka gitu ya. Yehova mereka. Tapi mereka sesat ya, karena mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka begitu aktif ya, mengajarkan atau menyebarkan ajaran yang jelas-jelas salah, sesat, nggak benar. Tapi kita yang jelas-jelas tahu kebenaran gitu ya. Kita nggak seperti orang-orang saksi Yehova itu yang begitu aktif ya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita takut, kita malu gitu ya. Kita nggak berani ngomong tentang Yesus. Mulut kita bungkam gitu ya. Kita nggak berani bercerita tentang Yesus. Bahkan kalau kita pergi ke mall gitu ya, mau makan aja juga mau berdoa mungkin malu gitu ya. Dilihat, itu orang Kristen ya. Wow. Bagaimana orang mau tahu kita nih, jati diri kita nih Kristen, anak Tuhan, kalau identitas kita juga kita sembunyikan? Bagaimana kita mau bercerita tentang Yesus kalau kita sendiri malu untuk mengungkapkan identitas kita? Ya, tuayan banyak, tapi yang mau bekerja, yang konsisten mau bekerja menjangkau jiwa sangat sedikit. Tidak banyak yang konsisten ya mau cari jiwa. Ini mengerikan ya. Ini mengerikan. Ini fakta. Mari kita lihat yang seperti Carolan bilang. Ini fakta. Kalau menurut data ini ya, kalian lihat paling bawah, 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. 50 orang. Ada 18.250 orang per tahun meninggal akibat narkoba. Dan ini otomatis mereka meninggal ini ke neraka ya. Karena mereka nggak percaya Tuhan. Kalau mereka percaya Tuhan, nggak mungkin mereka pakai narkoba ya. Ini di Indonesia. Kita lihat sekarang yang bunuh diri. Data WHO, tapi juga ini ya di Indonesia, ini WHO ya, WHO 800.000 orang meninggal per tahun. 800.000 per tahun karena bunuh diri. Setiap 40 detik loh, satu nyawa hilang karena bunuh diri. Wow. Walaupun ini data lama ya, 2014. Bisa jadi sekarang lebih tinggi lagi, saudara. Dan dikatakan laki-laki yang meninggal bunuh diri 3 kali lebih banyak dari perempuan.
Indonesia, kalau Carolan lihat data, Indonesia sendiri satu hari itu ada 82 orang meninggal karena bunuh diri. Menurut sosiolog dari Universitas Negeri Malang. 82 orang mati karena bunuh diri di Indonesia tiap hari. Dan menurut PBB, ya, ada 151.600 orang meninggal setiap hari. Dengan berbagai jenis faktor yang tidak jelas. Dan sebagian besar itu pasti ya, sebagian besar itu pasti ke neraka. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Kita lihat data kekristenan di dunia. Kristen ini Katolik dan Protestan jumlahnya 33%. Atau sekitar 2 miliar lebih, 2,3 miliar. Saudara, dari sekian banyak, 2,3 miliar. Pertanyaannya, berapa banyak yang sudah lahir baru? Carolan pernah baca sebuah data, dari sekian banyak itu, tidak sampai 10%. Tidak sampai 10% yang sudah lahir baru, yang sudah selamat. Ini orang Kristen saja loh. Yang Kristen saja, yang sudah lahir baru seperti kita, itu nggak sampai 10%. Bagaimana yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang tidak punya agama, ateis, sekarang banyak. Lebih mengerikan lagi mereka. Yang Kristen saja banyak yang belum lahir baru, belum bertobat. Apalagi mereka yang di luar Kristen, saudara. Nah ini tugas siapa? Ini tugas kita. Carolan sampaikan data global, tapi mari kita kembali ke lingkungan kita. Di sekitar kita banyak orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan itu tugas kita untuk menjangkau mereka. Kitalah pekerja-pekerja yang diminta Tuhan untuk bekerja. Ya. Jadi gereja kita nih bukan hanya sekedar berdoa, Tuhan kirimkanlah ya para hamba Tuhan, para pekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, kita berdoa, tapi kita sendiri buat apa? Kita paku tangan, kita berpangku tangan, kita diam-diam saja. Kita juga harus pergi, saudara. Ya, kita harus pergi. Ya, karena orang senang dengan nasihat firman Tuhan dari Yudas pasal 1 ayat 23a ya. Yudas bilang apa? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ini tugas kita. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ini tugas kita untuk merampas mereka. Kalau tidak mereka binasa. Lalu orang bertanya, Carolan kan kita diajari teologia providensia, ya, teologia predestinasi, sorry. Tuhan sudah menetapkan orang untuk selamat atau tidak. Ngapain kita pergi memberitakan Injil? Ngapain kita selamatkan mereka? Toh nanti kalau mereka selamat ya mereka terselamatkan. Tugas kita adalah memberitakan. Ya, tugas kita adalah menjangkau mereka. Tugas kita adalah bawa mereka kepada Tuhan. Masalah selanjutnya, mereka dipilih atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah pergi. Kata Tuhan ya, pergi. Pergi. Ya kan? Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Matius 28 ya, 19-20. Itu tugas kita. Mau masalah mereka diselamatkan atau tidak, mereka dipilih Tuhan atau tidak, itu bukan urusan kita ya. Tapi urusan kita adalah pergi, sampaikan Injil, bawa mereka, tarik mereka, jangkau mereka, ya, selamatkan mereka dari api neraka. Begitu ya, saudara-saudaraku. Oke, jadi pekerja sedikit, tuaian sangat banyak. Nah, kita adalah penuai-penuainya. Tuhan minta kita, bukan orang lain. Oke ya, Carolan tutup dengan sebuah ilustrasi dan ini merupakan suatu kesaksian hidup. Ada seorang bernama John Sala, ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani ribuan orang di penjara ya, atau di tempat di mana dulu dia berasal. Jadi dia ini juga dulu ada seorang narapidana, saudara. Jadi
Dia sebelum menginjak usia 30 tahun, dia sudah terlibat dengan berbagai kasus. Contohnya kasus pencurian, pemakaian obat-obat terlarang. Dia sudah keluar masuk penjara sebanyak 22 kali. Ya. 22 kali dia keluar masuk penjara di usia yang ke-30. Luar biasa ya. Bahkan dia pernah membunuh orang di usia 14 tahun. 14 tahun dia pernah membunuh orang. Nah, bagi kita mungkin wah orang seperti ini ya pasti neraka lah gitu ya. Neraka lah tempatnya gitu ya. Tapi beda dengan Tuhan, ya. Tuhan justru menyelamatkan beliau, ya. Ketika dia ada di penjara, Tuhan mempertemukan dia dengan seorang pendeta yang melayani dia. Kemudian memperkenalkan Injil kepadanya, walaupun dia notabene sebenarnya orang Kristen ya, tapi belum lahir baru, belum bertobat. Dan dia akhirnya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dia bertobat. Kemudian dia diselamatkan Tuhan. Setelah dia keluar dari penjara, dia kembali ke penjara, ya. Tapi dia kembali bukan sebagai seorang narapidana, tapi dia kembali sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani, yang memberitakan Injil buat saudara-saudaranya yang ada di narapidana. Menjadi sebuah kesaksian hidup di mana dia dulu pernah ada di sana dan dia diselamatkan Tuhan dan dia memberitakan Injil, menjangkau saudara-saudaranya yang di narapidana supaya mereka pun mengalami Injil, mengalami Tuhan seperti yang dia alami. Nah, itu yang dia sampaikan ya. Sebenarnya I'm not coming back itu artinya dia bukan kembali sebagai seorang narapidana, tapi dia kembali sebagai seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil buat saudara-saudaranya yang ada di penjara. Ya saudara, ini tugas kita seperti John Salah, ya, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Dan Carolan teringat dengan perkataan dari ayah dari Rick Warren ya, yang menulis buku The Purpose Driven Life. Sebelum dia meninggal, dia memegang tangan anaknya yaitu Rick Warren dan dia katakan begini, karena memang beliau adalah seorang yang sangat-sangat mencintai jiwa-jiwa, ya. Dia bahkan sebelum meninggal dia mengigau untuk menginjili. Dia katakan begini. Mungkin kalian pernah dengar ya kalimatnya ya. Save one more for Jesus. Selamatkan satu lagi untuk Yesus. Dan itu tugas kita semua. Save one more for Jesus. Mungkin kita tidak bisa menginjili seperti Billy Graham, Dale Moody, dan yang lain-lain ya. Tapi Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan punya rencana buat kita. Minimal Tuhan mau kita bawa satu jiwa. Amin ya. Minimal satu jiwa. Mari kita doakan, kita jangkau mereka. Ya, aktif kita cari siapa itu. Mulai doakan dari sekarang. Siapa yang saya mau cari nih ya? Siapa yang saya mau doakan? Siapa yang saya mau datangi? Yang saya mau bawa ke Tuhan? Teman saya kah? Sahabat saya kah? Kakak adik saya kah? Sepupu saya kah? Teman kampus, teman kuliah, atau siapapun di sekitar kita yang kita lihat mereka jauh dari Tuhan. Itu tugas kita. Save one more for Jesus. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini menolong kita untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Mengingat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan sampai mereka terhilang. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke, Carolan stop sharing. Sebelum kita tutup, Carolan berikan kesempatan buat kita untuk sharing mungkin. 1-2 orang mau bertanya, kita diskusi sebentar. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Kita sama-sama belajar. Carolan berikan kesempatan. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, mau bertanya, atau menyampaikan kerinduan, atau kendala, atau hal-hal yang lain, silakan. Carolan berikan kesempatan. Atau ada yang tadi mungkin kurang jelas, yang Carolan sampaikan, mau bertanya lagi, silakan. Carolan berikan kesempatan untuk bertanya. Kita bertukar pikiran, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Aku ini deh, Kak, kalau boleh mau tanya. Oh, silakan Kak Evan yang nanyain. Kalian membantu teman-teman ya. Mungkin kalau sepengalamanku
banyak anak-anak muda, banyak teman-teman itu seringkali bingung dan seringkali takut gitu kayak gimana cara mulai gitu. Kadang kan kita udah tahu bagaimana kita harus menginjili, kita harus memberitakan firman Tuhan. Namun terkadang takut bagaimana harus memulainya. Nah, kalau dari mungkin pengalaman Kak Roland sendiri ada ini nggak tips atau trik mungkin gimana sih cara kita memulai dari mungkin dari teman sendiri yang belum percaya Tuhan atau bagaimana mungkin gitu Kak. Terima kasih Ya. Kak Roland. Oke, terima kasih Kak Evan. Ya, seperti yang tadi Kak Roland sampaikan, memang Kak Roland tidak jabarkan secara panjang lebar ya, tapi Kak Roland tadi singgung bicara tentang mulai dari doa. Ya, kita mulai dari doa karena Roh Tuhan yang akan menuntun kita ya, kemana kita dibawa, kepada siapa kita akan memberitakan, dan bagaimana cara kita memulai. Ya, semuanya pasti harus ada tuntunan Roh Tuhan. Kalau kita menginjili dengan kekuatan kita sendiri, kita akan kecewa gitu ya. Oh Tuhan, kok saya ngajak orang ini, kok ini orang nggak datang-datang ya. Karena memang kita mengadakan kemampuan kita, knowledge kita gitu ya. Tapi bukan seperti itu. Karena ini perkara rohani ya. Ini bukan kita sedang mengusahakan suatu perkara duniawi atau mengusahakan suatu perkara bisnis atau yang lain. Ini bicara tentang perkara rohani dan kita harus tahu juga bahwa iblis itu tidak gampang menyerahkan jiwa kepada kita, gitu ya. Itu harus tahu. Nggak gampang satu jiwa itu dipersembahkan. Oh iblis bilang, oh yaudah ambillah si Roland ini dulu milikku, tapi sekarang kau sudah bawa dialah kepada Tuhan, jadi milik Tuhan. Nggak gampang. Iblis tidak segampang itu menyerahkan jiwa kepada kita untuk kita injili, ya. Tidak segampang itu, ya. Jadi itu yang harus kita tahu. Nah, kita harus mulai dengan doa. Ya, kita doa kalau kita memang sungguh-sungguh mau menjadi pekerja, maka tiap hari kita doakan Tuhan, pimpinlah saya kemana saya akan melangkah, kepada siapa saya beritakan kabar baik-Mu, kepada siapa saya beritakan berita sukacita ini, ya kan, evangelion ini ya, atau kabar baik ini, kepada teman kah, sahabat kah, atau orang tua, kakak, adik, sepupu dan sebagainya. Ya kita perlu minta tuntunan Tuhan. Nah, ketika Tuhan sudah menuntun kita, contohnya kepada sahabat kita, bagaimana cara memulainya? Maka cara memulainya, mari kita lihat apa yang menjadi kebutuhan dia saat itu. Begitu ya. Ya, kalau umpama dia lagi masalah, galau dengan pekerjaan, atau galau dengan studi, galau dengan keluarga, mungkin masalah keluarga. Nah, dari situlah kita bisa menjadikan itu menjadi titik berangkat kita sharing, gitu ya. Bisa juga kita mulai bercerita berdasarkan pengalaman kita, di mana kita ditolong Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah kita. Kita semua pasti ditolong Tuhan kan? Karena kita anak Tuhan, kita pasti juga punya pengalaman rohani di mana kita ditolong Tuhan. Nah, pengalaman itulah yang kita ceritakan. Ya kan? Nah, ketika dia menerimanya, ya, kita doakan pastinya, ya, pastinya kita dalam hati juga kita tidak berhenti untuk berdoa supaya pengalaman kita itu Tuhan pakai untuk membawa dia untuk melihat bahwa dia butuh Tuhan, begitu ya. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kita, Tuhan juga mau menolong dia. Begitu ya. Sehingga pengalaman kita yang kita alami itu kita bagikan itu justru menjadi powerful, begitu ya. Justru menjadi powerful. Kalau kita bercerita pengalaman orang lain, ya itu belum tentu powerful karena itu pengalaman orang. Tapi justru pengalaman kita yang kita ceritakan itu justru lebih luar biasa. Begitu ya. Jadi itu yang Kak Roland lakukan, begitu ya. Nah, kemudian bisa juga kalau orang yang nggak percaya Tuhan ya, contoh ya, kalau orang-orang ateis sebenarnya banyak juga hal yang bisa kita pakai ya. Kalau orang itu yang menggunakan intelektualnya, lebih menekankan intelektualnya. Orang-orang ateis kan begitu ya, lebih menekankan logikanya karena mereka nggak percaya Tuhan itu ada. Sebenarnya hal-hal sederhana. Contohnya ya, kalau orang nggak percaya Tuhan, sederhana kita bilang begini. Saudara yakin nggak atau saudara percaya nggak kalau Bali itu bagus? Ini contoh ya, pengalaman Caroline pernah berdiskusi dengan orang yang nggak percaya Tuhan. Kalau dia nggak pernah ke Bali ya, dia bilang nggak bagus. Kenapa? Ya karena saya belum pernah ke sana. Lalu kita bisa bilang begini, kalau saya bilang Bali itu bagus, saudara percaya nggak? Apa dasarnya? Saya bilang Bali itu bagus karena saya pernah ke sana. Saudara tidak percaya Bali itu bagus, tidak membuat Bali itu berubah jadi jelek, ya kan? Saudara tidak percaya Bali itu bagus karena saudara belum pernah ke sana saja, kan? Ini diskusi dengan orang yang nggak percaya Tuhan ya, saudara. Saudara percaya nggak Tuhan itu ada? Kalau dia bilang nggak percaya, karena saudara belum bertemu Tuhan.
Tapi saudara nggak percaya Tuhan itu ada, itu tidak membuat Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan itu tetap ada walaupun saudara tidak percaya Tuhan itu ada. Oke ya, bisa dipahami sini ya. Orang itu ateis nggak percaya Tuhan itu ada. Dia tidak percaya Tuhan itu ada, tidak membuat Tuhan itu tidak ada. Tuhan tetap ada. Dia mau percaya atau tidak percaya, Tuhan itu tetap ada. Kita bawa ke situ ya, kita giring ke situ. Persoalannya kenapa? Karena dia belum meninggal, sehingga dia belum bertemu Tuhan. Kalau dia mau bertemu Tuhan, kalau dia mau lihat Tuhan itu ada atau tidak, matilah dia. Maka dia akan bertemu Tuhan. Gitu sebenarnya. Itu membantahkan ya. Salah satu contoh sebenarnya, salah satu contoh untuk membantahkan orang-orang yang sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Banyak juga orang Kristen, karena kalian bertemu dengan orang-orang Kristen juga yang nggak percaya lagi Tuhan itu ada, seperti itu. Saudara, ya. Jadi itu hal-hal praktis sebenarnya kita bisa buka, kita mulai diskusi-diskusi seperti itu untuk menjadi jalan ya untuk memberitakan Injil kepada mereka. Oke ya, itu tips-tips praktisnya seperti itu. Kak Evan ya. Banyak pastinya, tapi mungkin waktu kita tidak akan cukup kalau kita membahas semuanya di sini. Terima kasih Kak Roland. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau lagi? Sharing mungkin kalau menambahkan sih mungkin enggak ya, karena mungkin kalian enggak, siapa sih saya mau menambahkan dari apa, tapi kita sharing ya, kita berbagi pengalaman kita gitu ya untuk saling memperlengkapi ya. Oke, kalau sudah tidak ada kita tutup dalam doa. Oh oke. Amin. Karin mau sharing? Mau cerita, maksudnya dari pengalaman aku. Oke, silakan Karin. Kalau aku sih tipikal yang takut, semua orang pasti takut lah untuk menyampaikan maksudnya kebenaran firman Tuhan di khalayak umum, apalagi tuh aku tuh selalu ditempatin di kayak maksud teman-teman aku tuh kebanyakan yang gak Kristen gitu kan. Cuman syukurnya tuh teman-teman aku tuh orangnya kayak tolerir untuk sesama kita agama gitu loh. Jadi kayak aku kadang sering kayak mereka nanya sama aku gitu kadang, Rini lu ikut ibadah-ibadah gitu kayak gimana? Terus berawal aku sih nggak yang secara gamblang untuk ngasih tahu firman Tuhan kayak gimana gitu loh, dengan cara mereka untuk bertanya. Aku kan selalu update di status WhatsApp atau Instagram, ikut KITB Komsel atau ibadah minggu gitu kan. Mereka suka tanya, kalau orang Islam tuh boleh nggak sih Rin gitu kalau misalnya datang ke gereja ikut sama lu gitu. Ya boleh-boleh aja sih setahu gua gitu. Maksudnya mereka bisa ada rasa penasaran itu aja tuh udah bersyukur banget gitu loh. Kalau menurut aku itu hal simple yang sebenarnya mereka udah mulai tertarik gitu loh untuk cari tahu itu Kristen tuh kayak gimana gitu. Ya aku sih nggak pernah yang kayak ngomong Tuhan Yesus tuh gini nggak pernah. Dari yang mereka dari yang mereka suka baca-baca aja, aku kayak handphone aku kan banyak, maksudnya mereka suka kayak coba lihat di galeri isinya nih. Aku kan kalau di handphone tuh ada bagi-bagi galeri yang khusus, ini filenya isinya tentang firman Tuhan atau quotes gitu kan. Mereka suka bacain gitu. Rin, ini artinya maksudnya kayak gimana sih Rin? Ya dengan sepengetahuan aku, dengan sepengalaman aku tentang firman Tuhan, yaitu seminim mungkin aku sampaikan gitu sampai mereka kayak oh gitu ya Rin gitu. Paling dari situ sih Kak. Sama teman-teman aku tuh suka banget kita doa bareng, kayak makan bersama. Ayo Karin nih doa gini, doa mas aku yang doa Kristen gitu. Mereka yang kayak menurut aku itu suatu kebaikan Tuhan gitu loh. Teman-teman aku mau gitu kan. Beberapa orang kan mungkin ada yang risih, ada yang apaan sih gitu loh. Tapi kalau aku tuh selalu dapet di pertemanan yang benar-benar saling toleransi antar agama gitu. Itu sih kalau pengalaman dari aku sih nggak pernah takut untuk menyampaikan, tapi lebih dengan cara yang sesimpel mungkin, yang gak bermaksud untuk kayak aku mencondongkan kekristenan ke orang yang bukan Kristen gitu. Hal-hal simpel kayak gitu aja sih. Thank you.
Oke, ya, terima kasih ya. Itu menjadi garam dan terang ya. Itu memang panggilan kita. Kalau Carolan boleh jok gitu ya, orang Muslim yang sudah mau belajar itu joknya begini aja. Kamu nggak jauh-jauh dari surga gitu. Ya, walaupun ya mereka juga punya keyakinan ya bahwa mereka punya surga ya. Tapi kalau kita mau tanya kalau mereka betul-betul mau jujur ya, kita tanya apakah betul kamu yakin 100%? Ya, tidak ada kepastian di luar Yesus. Tidak ada. Pasti masih ada kata mudah-mudahan, ya kan? Tapi kalau kita bukan hanya 100%, 1000%, tapi 1.000.000%, ya kan? Pasti surga itu menjadi bagian kita. Tapi bukan karena kita kan, tapi karena Tuhan yang memang sudah menyelamatkan kita. Dia yang menjamin, gitu ya. Dia yang menjamin kita, bukan kita yang menjamin keselamatan kita, tapi Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Dia yang memang menyelamatkan kita. Begitu ya. Ya, contoh sederhana sebenarnya pintu juga yang lain ya, Karun tambah satu sedikit. Biasanya memang kalau saudara-saudara kita Muslim, pintu yang biasa dipakai itu menanyakan tentang kepastian, memang kepastian kalau orang meninggal itu kemana sih, nah gitu ya. Kalau kamu meninggal kira-kira kamu kemana sih gitu ya. Biasanya itu yang dipakai ya. Yakin nggak sih kamu masuk surga gitu ya. Nah, itu biasanya memang di mereka tidak akan mungkin yakin 100%. Apalagi kalau mereka yang tidak mendalami agama mereka ya cuma kulit-kulitnya, ya mereka nggak tahu betul nggak mereka dapat surga itu, memang nggak tahu sama sekali gitu. Selalu pasti mudah-mudahan dan seterusnya, karena memang tidak ada kepastian. Nah, disitulah sebenarnya pintu yang kita mau pakai. Kamu mau nggak sesuatu yang pasti? Nah, gitu kan? Kamu mau nggak sesuatu yang pasti? Yang pasti yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya sudah mengalami itu. Nah, seperti itu ya pintunya. Begitu. Ya, kita tidak sedang menghakimi ajaran mereka, tapi kita menyampaikan apa yang kita yakini, begitu ya. Apa yang kita yakini, begitu. Oke. Sama kalau misalnya teman-teman aku ini salah satu pertanyaan yang menurut aku bikin aku takut banget kalau ditanya sama teman-teman aku. Oh, lu mau jadi Kristen sih, Rin? Gitu. Aduh, kalau jawab ini takutnya mereka mikirnya kemana, kalau jawab yang ini takutnya kemana gitu kan. Ya aku jawab, ya karena Tuhan telah nyelamatin gua gitu. Udah, ya memang sebenarnya bukan Kristennya sih. Aku bilang gitu, Kristen itu cuma nama. Ya nggak sih kalau menurut aku ya. Kristen itu cuma sebutannya aja, tapi gimana kita percayanya gitu loh. Nah, itu yang kayak mereka sebenarnya aku kalau itu pertanyaan kan bisa dalam banget ya Carolan. Nah, balik lagi. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan maksudnya yang pernah sekolah teologi kayak Carolan, Koyo atau Kaniko gitu kan yang mungkin lebih tahu lebih dalamnya gitu kan. Jadi kayak ya karena gue telah diselamatkan, ya karena orang tua gue lahir udah jadi Kristen juga gitu kan. Jadi ya gitu itu pertanyaan yang menurut aku juga bingung sebenarnya mau jawabnya, kayak ngerasa masih ya. Oke, kalau itu biasanya jawabnya dengan jok-jok aja. Kalau orang bertanya itu jawab dengan jok. Kalau kamu mau tahu lebih dalam, datang ke gereja saya. Nanti ada kakak pembina saya ajarin kamu. Nah, itu salah satu jok. Tapi itu bagus loh. Kalau dia mau respon, bisa loh. Dia kalau memang itu cara Tuhan ya, cara Tuhan bisa. Tuhan pakai cara itu sehingga membuat akhirnya betul orang itu datang ke gereja dan ingin cari tahu betul nggak Yesus itu satu-satunya juru selamat. Begitu, ya. Nah, tadi itu pertanyaan yang mereka sampaikan itu pintu yang bagus buat Karin untuk bersaksi dan memberitakan Injil sebenarnya. Ya karena saya yakin Yesus itu satu-satunya juru selamat yang bisa membawa saya ke surga. Ya kan? Dan itu sebuah kepastian. Tidak ada kata semoga atau mudah-mudahan. Nah, di mana dijaminnya? Ya Alkitab yang saya baca dan saya pelajari berkata demikian. Alkitab ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Benar adanya. Nah gitu. Wah, itu pintu yang bagus sebenarnya Karin ya buat kamu. Kita tidak sedang mau menghakimi ajaran mereka, no. Tapi kita menyampaikan keyakinan iman kita. Seperti kata pendeta Dr. Yakub Sobsada ya, dalam diskusi agama. Dia katakan, aku percaya Allahku hidup. Wah, itu suatu statement yang luar biasa. Orang akan bertanya-tanya, Allah yang mana nih yang dia hidup nih ya kan? Itu sebenarnya satu pertanyaan, satu statement yang bisa membuat mereka yang para teolog-teolog Muslim pun bisa berpikir,
Ya walaupun mungkin ya banyak juga yang nggak percaya ya, yang cuma hanya mau berdebat kusir gitu ya. Nah ini kita juga perlu hati-hati. Kalau orang yang hanya ingin berdebat kusir dengan kita masalah keyakinan kita, nggak usah diladeni ya. Ini juga perlu. Karena Caroline juga bertemu dengan orang-orang yang hanya ingin berdebat kusir, ujung-ujungnya ya nggak ada tujuan gitu loh. Debat kusir itu seperti Caroline ibaratkan begini ya, seperti rel kereta api ya, yang ada satu di kiri, satu di kanan. Sama-sama kita akan jalan masing-masing jalan kita. Nggak mungkin kita bertemu. Oke ya. Jadi kalau orang ajak diskusi agama dengan kita hanya ingin debat kusir, kalau menurut Caroline nggak usah diladeni. Percuma. Ya, kita cuma ngotot-ngototan tapi nggak ada titik temu. Percuma. Itu seperti rel kereta api. Masing-masing jalan jalurnya. Percuma. Nggak usah diladeni. Ya. Tapi kalau dia mau belajar tentang iman Kristen, ya perlu dong kita ladeni. Perlu dong kita ajak diskusi. Ya. Itu perlu. Oke. Terima kasih untuk responnya. Yang lain juga terima kasih untuk kesempatan. Caroline sudah diberikan waktu untuk sharing. Kiranya apa yang kita sama-sama pelajari, Caroline juga masih terus belajar. Kita sama-sama terus diperlengkapi untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang banyak ini ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, mengucap syukur kepadamu Bapa yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah bosan-bosannya mengajari kami tentang kebenaran-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini secara khusus sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, malam ini kami kembali belajar jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang, termasuk kami yang dulunya juga adalah orang-orang yang terhilang dan sudah Tuhan selamatkan. Dan menjadi tugas kami juga Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Kami harus aktif, kami harus punya belas kasihan, dan sebagai para pekerja ini menjadi tanggung jawab kami untuk membawa mereka kepada Tuhan. Kami tahu, kami menyadari keterbatasan kami Tuhan, tapi kami memiliki Engkau ya Bapa, sebagai Allah yang tidak terbatas. Bahkan kami memiliki Roh Kudus yang memampukan kami untuk berkata-kata, untuk menyampaikan kebenaran-Mu ketika iman percaya kami dipertanyakan. Dan biarlah itu menjadi kesempatan bagi kami untuk berbicara, menyampaikan keyakinan iman kami pada mereka, agar mereka di luar sana bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun akhirnya memperoleh keselamatan seperti kami dan tidak binasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami semua malam ini. Kiranya Engkau materaikan itu menjadi kebenaran yang terus kami pegang teguh dan kami bawa dalam kehidupan kami. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Apabila dalam pemberitaan firman-Mu ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Caroline kembalikan kepada Aurelia. Oke, makasih Caroline buat firman-nya. Aku ada lagu yang buat mengimani apa yang hari ini telah disampaikan, tapi aku lupa ngasih, jadi ya udah. Mari kita menyanyikan Lebih Dari Pemenang. Kalau udah tahu boleh dicari sendiri yang ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Aku persilahkan buat Kak Niko untuk menutup KTB pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan kepada setiap kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkannya, kami boleh kembali diingatkan akan firman-Mu bahwa Engkau merindukan setiap kami anak-anak-Mu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, sama seperti Engkau mencari setiap kami dan menyelamatkan kami sehingga kami boleh kembali bertemu dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, kalau ada dari kami yang saat ini mungkin masih terlalu fokus dengan diri kami sendiri, kiranya gelisahkanlah kami supaya kami boleh terus punya hati yang rindu untuk mengenalkan Engkau kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Kami rindu agar banyak orang-orang yang terhilang boleh mengenal Engkau dan mereka boleh selamat di dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih untuk Kak Roland yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap kami. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin, berkati Kak Roland dalam setiap pelayanan dan setiap hal yang ia lakukan. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin Kak Roland sehingga Kak Roland boleh terus menjadi berkat dan teladan dimanapun ia berada. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.